Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala Rasul aidan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahu maulana al-azim. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah bunda, keluarga semuanya dalam keadaan sehat afiat. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam tak lupa selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang walaupun dalam keadaan pandemi, anak kita belajar, aktivitas kita belajar, mudah-mudahan kita yang selalu semangat, kita yang selalu istiqomah, selalu bekerja keras dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semangat dalam mencari ilmu, istiqomah mencari ilmu, insyaallah kita semua akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ayah bunda yang di rumah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di SDIT Hiro, terutama yaitu tentang tahfiz dan tahsin SDIT Hiro Quranic School, yang dimana sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini kita mengalami masa-masa pandemi karena adanya wabah corona ini. Namun saya berharap kita jangan patah semangat, kita jangan kendor dalam mencari ilmu, kita jangan kurang sedikit pun semangat kita dalam memperbaiki kegiatan tahfiz dan tahsin kita di SDIT Hiro ini. Apalagi insya Allah anak-anak kelas 6 kita ini di masa-masa akhirnya mereka akan mengadakan kegiatan-kegiatan akhir di SDIT Hiro ini. Terutama saya berharap bahwa yang paling utama, yang paling unggul sebagai sekolah Quran, yaitu saya ingin anak-anak saya berhasil dalam Al-Qur'annya, berhasil dalam bacaan tahsinnya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan sedikit informasi berkenaan dengan tahfiz dan tahsin, bahwa insya Allah di sekolah SDIT Hiro kita ini, khususnya anak-anak kelas 6, insya Allah akan diadakan munaqasyah tahfiz dan tahsinnya. Kalau untuk tahfiz, insya Allah seluruh anak-anak kelas 6 wajib mengikuti kegiatan munaqasyah. Adapun
Munaqashah tahsin hanya beberapa orang saja yang dia telah lulus dari jilid 8, yaitu selesai jilid 8 pembelajaran tentang tajwidnya. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kami SD Tahiro mengadakan munaqashah di akhir-akhir kelas 6 ini? Karena saya melihat keadaan pandemi, masa pembelajaran kita selama ini beberapa bulan, mungkin ada kekurangan, ya mungkin ada kelemahan dalam menghafal kita, dalam bacaan kita. Maka tentunya ini adalah momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Ini adalah momen yang memang harusnya kita dukung sepenuhnya. Kita semangat untuk apa? Untuk anak-anak kita tentunya, untuk keberhasilan mereka tentunya. Jadi sejauh mana anak-anak kita dalam menghafal di masa-masa pandemi ini, dan kita lihat seperti apa hasil hafalan anak-anak setelah diadakannya munaqashah ini. Artinya menjadi semangat buat anak-anak kita. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan informasi yang berkenaan dengan munaqashah Al-Quran dan tahsin metode umi. Apa sih tujuan munaqashah yang akan kita adakan nanti insya Allah di bulan Maret? Yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas bacaan Al-Quran siswa-siswi di SD Tahiro ini yang sudah beberapa tahun ikut dengan lembaga metode umi. Yang kedua yaitu sebagai bentuk evaluasi dari proses pembelajaran Al-Quran di SD Tahiro ini, ya sejauh mana proses pembelajaran kita, maka kita perlu adanya evaluasi ke anak-anak didik kita untuk kita mengetahui hasilnya. Dan yang ketiga yaitu untuk memastikan setiap siswa yang belajar Al-Quran, yang belajar tahsin, yang menghafal, mereka di lembaga SD Tahiro ini ingin mengetahui sejauh mana standar kemampuan menghafalnya, kemampuan membaca tahsinnya, murotalnya. Insya Allah dengan tujuan-tujuan itu maka kita dapat mengetahuinya dengan diadakannya munaqashah. Kemudian yang kedua kan materi tentang munaqashah. Yang pertama yaitu materi munaqashah tentang tahsin, yaitu berkaitan dengan penilaian fasahah, tartil, terus gharibil Quran, dan juga tajwid. Dan juga tahsin akan dinilai bacaan surat pertama yaitu Al-Fatihah, surat Az-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas. Dan untuk hafalan keduanya yaitu dari surat Al-A'la sampai surat Al-Bayyinah. Itu materi tentang munaqashah tahsin. Kemudian materi munaqashah tahfiz yaitu juz 30, hanya membaca menghafal surat An-Nas sampai dengan surat An-Naba. Dan ini juga contoh-contoh kartu munaqashah siswa yang akan diisi oleh penguji, penilaian dari penguji berkaitan dengan ujian tahfiz dan tahsin. Dan nanti anak-anak akan diberikan name tag atau nomor peserta. Ini seperti ini. Ya, ini peserta munaqashah
SDIT Hero misalnya nomor 4. Kemudian juga ini adalah contoh lokasi atau tempat untuk munaqashah Al-Quran. Ya, ini gambar kegiatan munaqashah Al-Quran, itu spanduknya. Dan ini juga meja-meja para penguji. Ada penguji fasoha atau tartil, ada penguji gharib, ada penguji tajwid, kemudian juga ada penguji surat-surat, yaitu tahfiz 1 dan tahfiz 2. Dan ini juga sedang menguji siswa-siswi yang munaqashah, ya, 2 orang. Mungkin kalau pesertanya banyak akan bisa maju satu penguji menghadap 2 orang secara bergantian diujikannya. Kemudian yang kami sampaikan berkenaan dengan persyaratan munaqashah. Yang pertama, siswa menyerahkan foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Kemudian mengisi biodata peserta munaqashah. Kemudian juga mengenakan seragam sekolah, yaitu putih hijau. Kemudian menyerahkan surat kesediaan munaqashah dari peserta yang nanti suratnya sudah bermaterai dan sudah ditandatangani oleh kedua orang tua. Adapun teknis sebelum memulai munaqashah, ya, murojaah tatap muka yang diadakan di sekolah. Mungkin pekan-pekan ini, ya, akan diadakan murojaah tatap muka di sekolah. Jadi teknisnya adalah pertama, siswa datang ke sekolah menggunakan atribut protokol kesehatan, masker, ya, dan lain-lain. Kedua, nanti siswa tiap halakohnya akan dibagi menjadi 4. Jadi anak-anak kelas 6 nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap satu pembimbing ada 5 anak. Kemudian yang ketiga, setiap halakoh akan menempati ruangan yang berbeda, ya, yaitu kelompok 1 nanti di kelas 3 Al-Insan, kelompok 2 akan menempati di kelas Al-Qalam, kelompok ketiga akan menempati di kelas 4 An-Nahl, dan kelompok yang keempat akan menempati ruangan kelas As-Sof, ya, kelas As-Sof. Keempat, selanjutnya teknisnya yaitu jadwal murojaah tatap muka selama 1 pekan akan diadakan 2 kali, yaitu di hari Selasa dan di hari Jumat. Untuk hari Selasa akan dimulai dari jam 13.00 sampai jam 14.30 atau jam 1 sampai setengah 3. Di hari Jumat akan dimulai pada jam 10 sampai jam 10.30. Ya, ini teknis sebelum melakukan sebelum nanti anak-anak munaqashah di bulan Maret. Jadi persiapan ini yang akan kita lakukan dengan tujuan agar supaya anak-anak dapat murojaahnya
lebih untuk pemantapan, baik dari hafalannya, baik dari bacaan tahsinnya, baik juga memberikan motivasi atau semangat kepada anak-anak agar mereka terus dapat berprestasi, karena mereka kelas 6 ini adalah hari-hari mereka di SD Hitihiro. Maka mudah-mudahan dengan adanya munokosa ini anak-anak bisa lebih semangat lagi belajarnya, terutama tentang tahfiz dan tahsinnya sebagai modal mereka yang insya Allah nanti barangkali ada teman-teman yang ingin melanjutkan ke pondok-pondok santren. Kemudian sebelum kita munokosa nanti di bulan Maret, seminggu sebelum munokosa kita akan mengadakan pramunokosa kepada anak-anak, ya, berkenaan dengan teknisnya seperti apa munokosa nanti. Anak-anak akan diberitahu dulu seminggu sebelum kegiatan munokosa dilakukan, yaitu yang disebut pramunokosa. Yang pertama, siswa melaksanakan ujian persiapan sebelum munokosa yang akan diuji oleh guru tahfiz. Kedua, mengenai pramunokosa. Jadi sebelum munokosa nanti akan diadakan pada tanggal 26 Maret 2021. Jadi teman-teman siswa-siswi kelas 6 khususnya akan mengadakan pramunokosa. Jadi insyaallah 2 pekan sebelum munokosa, yaitu tanggal 12 dan 13 Maret tahun 2021, siswa-siswi kelas 6 akan hadir kembali untuk mengikuti pramunokosa. Bagaimana teknis pelaksanaan nanti ketika pada saat munokosa. Jadi siswa akan diuji, ya. Jadi pengujinya itu sebagai pengujinya guru-guru tahfiz, ya, guru-guru tahfiznya yang akan menguji. Kemudian nanti juga berkaitan dengan teknis-teknis pembagian kelasnya, ya, aturan-aturan dalam munokosahnya. Nanti teman-teman anak-anak kelas 6 akan diberitahu. Kemudian teman-teman juga harus sudah mengenakan seragam sekolah, yaitu seragam putih hijau, ya, putih hijau. Kemudian nanti untuk munokosahnya tanggal 26 Maret 2021, ya, hadir kembali di SD Hitihiro sebagai startnya munokosah. Diharapkan semua teman-teman sebelum melaksanakan munokosa di bulan Maret nanti tanggal 26, diharapkan menjaga kesehatan teman-teman, kemudian nanti mengenakan atribut protokol kesehatannya, dan nanti di sekolah teman-teman akan diberikan atribut-atribut yang digunakan untuk mengikuti munokosa yang akan diberikan oleh guru tahfiznya masing-masing, yaitu berupa name tag, ya, kartu peserta dan lain-lain. Dan ingat memakai seragam putih hijau. Demikian ayah bunda yang dapat kami sampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan munokosa, dan saya berikut juga koordinator tahfiz dan juga guru-guru pembimbing tahfiz berharap sekali khususnya kepada anak-anak kelas 6 untuk bisa mengikuti
kegiatan munakosa ini sebagai evaluasi belajar tahfiz dan tahsin kita selama anak-anak di SD IT Hiro. Mungkin yang dari angkatan pertama dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu juga anak-anak yang pindahan, karena mereka akan melaksanakan ujian-ujian akhir, maka sebagai sekolah unggulan kami SD IT Hiro yang berkenaan dengan Quran dan tahfiz, kami sangat mengharapkan sekali dukungan dan dorongan atau motivasi kepada anak-anak kita khususnya di kelas 6 agar mereka bisa lebih optimis, bisa lebih percaya diri, bisa lebih berprestasi lagi di hari-hari yang akan datang sebagai modal mereka, ya, agar supaya di sekolah-sekolah berikutnya mereka bisa lebih baik lagi. Demikian ayah bunda, apabila ada yang kurang paham berkaitan dengan munakosa, silakan menghubungi guru tahfiznya masing-masing atau juga pihak dari sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.